Jadi baiklah, di sini kita masuk pada bagian video lanjutannya, di mana di sini kita akan melakukan order hosting ya dan domain, di mana pada saat kita melakukan publikasi website. Nah, jadi untuk melakukan sebuah order hosting dan domain di dalam mempublikasikan sebuah website yang aman dan profesional, yang biasa digunakan oleh si Amir, maka di sini kita langsung saja ya masuk ke bagian website si Amir. Nah, jadi di bagian ini kita diarahkan ataupun kita scroll ke bawah ya, scroll ke bawah. Nah, di sini kita terdapat tulisan hosting murah dan berkualitas dan profesional yang biasa dilakukan oleh ataupun pengorderan di dalam si Amir ini. Di sini kita klik pada dapatkan sekarang, kita klik. Nah, maka di sini kita diarahkan pada tab baru ya di bagian halaman website Indosite Host ya. Kemudian pada tampilan ini di mana kita diarahkan di bagian cara pemesanan. Nah, jadi di dalam cara pemesanan ini terdapat pilihan-pilihan yang tersedia di dalam cara pemesanannya. Nah, karena di sini kita akan melakukan order hosting domain, maka di sini kita diarahkan pada bagian ini, order hosting dan domain. Kita klik pada bagian ini. Ya, oke, seperti ini. Nah, kemudian pada tampilan ini juga terdapat sebuah pilihan ya, pilihan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita pesan untuk domainnya, di mana di sini juga ada persen 64, persen 128, kemudian 256 dan 512. Nah, jadi di sini kita memilih dari 4 salah satunya ini sesuai dengan kebutuhan dari website kita. Lalu kemudian, nah jadi di sini sebelum kita diarahkan untuk melakukan pengorderan hosting domain, nah di sini kita coba dulu buka di Drive C, kemudian kita di htdocs. Nah, jadi di bagian database folder perpustakaan ini, di sini kita sesuaikan dengan ukurannya di properties. Nah, jadi di bagian folder perpustakaan ini, di mana ukurannya itu 116 MB. Nah, berarti di sini kita sesuaikan ya 2 kali lipat dari ukuran ini. Nah, jadi kalau jika dihitung dari 2 kali lipat ukuran ini, di mana dia memiliki ukuran 232 ya, 232 MB untuk ukurannya. Nah, berarti secara tidak langsung di sini kita order hostnya itu di bagian ini saja, di persen ya 256 ini. Nah, kalaupun kita order hosting di bagian 128, karenanya ini ukurannya tidak efisien ya. Nah, karena pada saat kita melakukan penguploadan gambar di bagian website, maka untuk penyimpanannya itu dia akan cepat penuh. Nah, sehingga di sini kita order hostingnya itu di bagian 256 saja. Nah, kemudian di sini kita klik saja pada bagian order ya, di bagian ini. Nah, kemudian di bagian registrasi domain ini, di sini untuk domainnya kita memasukkan dengan NIM sesuai dengan NIM kuliah ataupun NIM kampus yang terdapat dalam kampus. Nah, jadi untuk NIM-nya di sini saya sesuaikan dengan NIM yang terdapat dalam kartu mahasiswa. Di sini NIM-nya itu 20110090, 20110090 perpustakaan. Kemudian untuk di bagian ini kita cari .myid ya, karena memang untuk persyaratannya tidak terlalu rumit ya di bagian .my.id. Kita klik
untuk di bagian keterangan ini kita lepas saja. Kemudian kita coba perhatikan kembali ya di bagian ini 20110090 perpustakaan, kemudian kita cek. Nah, jadi di sini terdapat sebuah keterangan, selamat datang 20110090 perpustakaan.my.id masih tersedia. Ada. Tapi di sini untuk apa namanya, domainnya masih tersedia ya di bagian ini. Kemudian di bagian ini kita langsung saja di bagian continue ya, continue. Nah, jadi untuk biaya apa namanya total ya, total yang dibayar ini untuk biaya hostingnya itu 120.000 ya. Nah, jadi di sini untuk kelihatannya lebih murah ya. Nah, jadi di sini kita membayarnya itu 120.000 per tahun untuk pembayarannya. Nah, jadi ini adalah untuk ringkasan pesanan. Kemudian kita langsung continue. Ya, oke. Di bagian ini ya, 1 tahun dengan hosting. Nah, kemudian masa registrasi 1 tahun, kemudian add-on DNS manajemen gratis di bagian ini. Kemudian di bagian ini kita centang saja di DNS manajemen gratis, karena di sini apa namanya, untuk menghostingnya itu gratis ya. Kemudian kita continue. Nah, jadi di bagian ini terdapat tinjauan dan pembayaran. Nah, berarti di bagian ini ya, untuk biaya hostingnya itu harganya itu 120 ya, sedangkan untuk biaya domainnya itu 50, sehingga subtotalnya di sini adalah 170.000 total yang dibayar. Nah, ini adalah tagihan untuk 1 tahunnya ya, per 1 tahun. Nah, kemudian kita melangkah pada bagian bawah ini, di mana terdapat rincian. Nah, jadi apabila kita merupakan sebuah klien baru ya, maka di sini kita diarahkan untuk mengisi apa namanya, biodata di sini ya, form di bagian ini apabila kita termasuk klien baru. Nah, apabila kita sudah apa namanya, bukan klien baru ya, sudah pernah melakukan order hosting di bagian ini, maka di sini kita diarahkan ke bagian sudah menjadi klien. Nah, jadi pada saat kita sudah menjadi klien, di sini kita secara otomatis bisa memasukkan email dan password ya apabila sudah menjadi klien. Nah, karena di bagian ini saya belum apa namanya, belum termasuk klien, sehingga di sini saya diarahkan untuk mengisi form-form di bagian ini. Seperti ini. Berarti di bagian ini saya mengisi formnya dulu. Email. Di bagian metode pembayaran bank, Alfamart, BCA, Bank Mandiri, Bank Lokal, virtual account BNI, virtual account Permata Bank. Ya. Negara Indonesia, nomor HP, di mana Anda mengetahui indosite.com. Dosen. Di bagian ini kita pause dulu. Kemudian di sini saya sudah mengisikan ya untuk data-data di bagian ini. Kemudian kita
centang pada bagian ini. Kemudian kita selesaikan pemesanan. Oh ya, di sini konfirmasi password. Kita ambil saja password yang ini. Letakkan di bagian ini. Kemudian kita selesaikan pemesanan. Sudah ada user yang terdaftar dengan alamat yang sama. Berarti mungkin emailnya sudah terdaftar ya. Di sini kita masuk saja email yang baru yang tadi ya. Berarti email ini pernah saya sudah daftarkan ya sebelumnya. Di sini kita masukkan saja di bagian ini. Kemudian telah menyetujui dan serta pendapat. Kita selesaikan pemesanan. Ya, oke, seperti ini. Kita simpan ini. Nah, kemudian di bagian ini ya, belum dibayar tanggal tempo 20/5/2022 nama. Kemudian BNI, nomor rekening BRI Candi. Nah, kemudian ditagihkan kepada Anda ya. Muhammad Adahar, Kecamatan Sampai Rampas, Ngertim, Kelurahan Kayu Putih. Kemudian metode pembayaran di sini bank lokal lainnya ya. Di sini saya di bagian bank lokal lainnya. Kemudian atas nama ini, nomor rekening, bayar kepada. Oke, seperti ini. Kemudian ini ada juga domainnya tadi ya, yang sudah kita daftarkan tadi, di mana domainnya itu hostingnya itu 220, sedangkan domainnya itu 50, sehingga totalnya di sini 170.000. Tanggal status pembayaran, ID transaksi ya. Oke. Kemudian jadi untuk metode pembayarannya di sini saya menggunakan bukan virtual account BNI ya, tapi menggunakan bank lokal lainnya ya, di bagian BNI, BRI, BSM ya, di sini. Jadi di sini statusnya kan belum bayar ya di bagian ini. Jadi di sini terdapat nomor-nomor rekening yang ingin kita bayar ya. Berarti untuk di bagian ini sudah ya di dalam untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi langkah selanjutnya itu di mana di sini saya akan melakukan pembayaran di bagian nomor rekening yang tertera di bagian ini. Seperti ini. Baik, lalu kemudian di sini setelah kita sudah menunggu beberapa jam ya sebelumnya tadi, di sini kita coba cek kembali di bagian untuk konfirmasi kontak masuk di bagian email. Nah, jadi untuk konfirmasi di bagian email ini, kita coba refresh. Nah, jadi di bagian ini kita langsung saja mengarah ke bagian kontak masuk Indosat DA panel hosting. Nah, kita klik di bagian ini, kemudian di sini juga terdapat keterangan di mana suratnya itu silakan baca dengan teliti pesan email dan jika perlu diprint untuk Anda disimpan. Nah, di sini kita langsung saja scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat sebuah username dan password ya untuk melakukan melakukan sebuah login ya di bagian di
website ataupun halaman URL dunia server. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk ke bagian directory admin hosting. Nah, kita klik di bagian ini. Ya, nah jadi di username ini kita ambil yang terdapat konfirmasi ini. Kita ambil di bagian ini, kemudian kita letakkan di bagian sini username-nya, dan password-nya ini kita ambil yang ini, kemudian kita letakkan di bagian sini. Lalu kita sign in. Oh ya. Kita coba lihat di bawah ya. Kita salin. Perpush 40. Kemudian yang ini. Kita letakkan di bagian ini. Kemudian kita sign in. Nah, dia mengarah ke bagian halaman ya, halaman untuk di bagian ini. Nah, baik, ini sudah masuk ya. Nah, kemudian di sini kita cek kembali ya di bagian versi PHP yang kita gunakan. Nah, jadi versi PHP yang kita gunakan di sini adalah versi PHP 7427. Nah, berarti secara langsung kita memilih bagian ini 74. Kemudian kita save. Nah, PHP version saved sudah berhasil disimpan. Nah, kemudian selanjutnya ini di mana kita akan melakukan pemindahan file ya, ataupun bisa disebut juga copy file di bagian project kerja kita. Nah, di sini kita arahkan saja pada di bagian exam, kemudian htdocs. Htdocs ini kita kompres dulu ya ke bagian zip ya. Ya, kita menunggu beberapa saat. Masih dalam tahap proses ya di sini. Kemudian kita di bagian ini kita coba kompres kembali. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah di sini kita ubah foldernya ke dalam bentuk zip ya. Kemudian di sini kita minimize. Nah, lalu di sini langkahnya selanjutnya itu di mana kita diarahkan ke bagian file manager. Kita klik di bagian ini. Nah, kemudian langsung saja di sini kita diarahkan pada public HTML. Ya, di bagian public HTML ya. Nah, jadi di sini kan terdapat sebuah folder awal. Nah, jadi untuk folder awalnya di sini kita hapus saja ataupun kita remove ya di bagian ini. Nah, usahakan kita mengupload file yang project kita ya. Kita uploadnya itu di bagian public HTML. Nah, kemudian selanjutnya itu di mana kita akan melakukan penguploadan file ataupun project kita tadi ya di bagian public HTML ini. Kemudian kita tambahkan di bagian ini ya, upload file. Lalu kita pilih file ya, file yang tadi kita sudah ubah ke dalam bentuk zip di bagian htdocs. Kemudian kita upload yang di bagian ini, perpustakaan, kita open. Kemudian kita upload. Nah, kita tunggu beberapa saat ya, pada saat proses penguploadan
folder kerja ini. Kita tunggu beberapa saat ya di bagian pada saat proses penguploadan ini. Masih dalam tahap proses. Nah, lalu kemudian setelah di sini proses penguploadan selesai ya, tag X saja. Kemudian di bagian file project kerja ini kita ekstrak filenya, kita ekstrak. Ya, kita ekstrak. Nah, jadi setelah filenya ini ataupun foldernya kita sudah ekstrak, kemudian ini kita cek kembali file kerjanya ataupun proyek kerjanya masih ada ya. Nah, jadi untuk file zip-nya ini kita hapus saja, kita remove. Kemudian kita biarkan yang di bagian perpustakaan. Oke, seperti ini. Kemudian setelah kita sudah melakukan penguploadan di bagian folder public HTML, langkah yang selanjutnya itu dimana kita arahkan ke bagian ini. Kemudian kita akan membuatkan sebuah database ya di bagian MySQL PHP MyAdmin. Kemudian kita create new database di bagian ini. Nah, jadi untuk pembuatan database ini kita masukkan dengan nama perpustakaan. Kemudian untuk passwordnya kita buat secara random ya, secara otomatis saja di bagian ini ya, seperti ini. Jadi ini adalah passwordnya. Kemudian setelah kita di sini sudah memasukkan passwordnya, di sini kita create database, membuat database-nya. Kita create. Nah, jadi untuk informasi seperti ini di sini kita diusahakan untuk disimpan ya, ataupun difoto. Nah, jadi di sini saya coba foto dulu ya untuk di bagian ininya. Nah, kemudian setelah tadi saya sudah foto ya di bagian konfirmasi yang tertera dalam layar ini. Kemudian kita close saja. Ya. Ini sudah terdapat perpustakaan ya, database perpustakaan. Kemudian kita langsung saja menuju ke bagian PHP MyAdmin ya, di bagian ini. Ya, sudah masuk ke bagian ini perpus 40_perpustakaan. Kemudian selanjutnya itu kita menuju ke bagian database yang sudah kita buat sebelumnya. Kita arahkan ke bagian DB perpustakaan. Nah, jadi di bagian database perpustakaan ini kita ekspor ya, kita ekspor. Nah, di sini kita ekspor, kemudian kita kirim. Kita simpannya itu di bagian, tunggu ya, di bagian umum ini saja kita simpan ya, seperti ini. Nah, untuk pengeksportannya, ekspornya sudah selesai ya di bagian seperti yang tertera di bagian kiri bawah. Kemudian kita langsung saja arahkan pada bagian database yang online ya, yang online ini. Kemudian kita arahkan ke bagian perpustakaan ini, lalu kita import. Kita pilih file yang mau kita import, kita arahkan ke bagian folder umum ya di DB perpustakaan, kemudian kita open, kemudian kita kirim. Nah, importnya sudah berhasil ya, import telah selesai. Nah, kemudian database ataupun tabel-tabelnya sudah masuk ke dalam database perpus
40 perpustakaan seperti ini. Berarti ini sudah berhasil. Ya, seperti ini. Sudah berhasil. Kemudian setelah ini sudah berhasil, kita import tadi bagian database online-nya. Kemudian kita kembali ke bagian ini. Di bagian perpustakaan. Nah, jadi langkah yang pertama itu di sini kita akan melakukan perubahan ataupun mengubah passwordnya. Kita arahkan dulu ke bagian yang pertama itu ada admin. Ya, di bagian admin ini di bagian create ya. Bagian create konektor. Kemudian di sini kita diarahkan ke bagian konektornya. Nah, jadi di bagian ini kan terdapat username ya. Nah, jadi dan ini adalah nama database-nya. Nah, jadi untuk penamaan database-nya ini kita sesuaikan ya, yang sudah kita buat sebelumnya di bagian ini ya. Untuk penamaan database-nya. Berarti di bagian ini secara tidak langsung kita hapus ataupun kita ubah nama database-nya itu. Nah, jadi untuk di username-nya ini juga kita sesuaikan juga ya, yang sudah kita foto tadi. Yang sudah kita foto tadi sebelumnya ya. Di sini database-nya kita ubah menjadi perpus 40, kemudian di sini ada underscore-nya. Perpus 40 underscore perpustakaan. Perpustakaan. Nah, kemudian untuk username-nya di sini kita ubah juga ya, ataupun kita sesuaikan juga. Username-nya ini kita ambil di penamaan database di bagian ini, kemudian kita ubah di bagian root ini. Nah, jadi kemudian di sini kita ambil ataupun kita masukkan juga dengan passwordnya ya, kita sesuaikan dengan yang sudah kita foto tadi, yaitu passwordnya itu F5 key V 0. Oh ya, ini 0 atau oh ya, ini 0 V 0, kemudian V C E. Ini 0 ya, 0 ya. Kemudian di sini kita copy ya terlebih dahulu, dan ini untuk di localhost-nya sudah pas ya. Kemudian perpus 40 underscore perpustakaan, kemudian password, lalu database perpus 40 perpustakaan ya. Kita copy dulu ya, copy, kemudian kita save. Nah, apabila sudah sukses seperti ini, kita keluar saja di bagian create-nya. Kemudian selanjutnya di create ini kan sudah ya untuk di bagian konektornya. Kemudian di delete ini kita arahkan langsung ke bagian konektor. Nah, ini kita ubah saja di bagian ini, kemudian kita save ya seperti ini. Kemudian kita close. Di bagian gambar ya, di bagian gambar tidak ada ya. Lalu ke bagian report, di bagian scroll ke bawah di report. Di report ini konektor, ini kita pastikan saja ya seperti ini. Kita save ya. Apabila sudah berhasil, kita close saja. Kemudian update ini kita konektor, kita save kita pastikan, kemudian kita save
Ya, seperti ini kita close. Ya, di bagian ini sudah ya. Di bagian admin. Tidak ada ya. Bagian admin. Di bagian update tadi sudah semua ya di bagian ini. Ya, sudah semua. Kita close. Ya, seperti ini. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian assets. Di bagian fungsi. Ya, ini konektor. Ini kita pastikan. Kita save. Ya, seperti ini. Kita kembali. Gambar tidak ada. Pengunjung juga. Ya, tidak ada. Seperti ini. Ini sudah pas ya. Ya, kemudian selanjutnya di sini kita arahkan ke bagian HTML. Nah, lalu ke bagian ini untuk foldernya ini kita keluar ya, kasih keluar dari di bagian folder perpustakaan ini ya, kita kasih keluar ya, agar pada saat kita proses menjalankan sebuah website, dia filenya itu akan terbaca di bagian ataupun di luar dari folder ini. Nanti kalau filenya itu tidak kita kasih keluar, maka websitenya itu tidak bisa menampilkan karena memang file-filenya atau foldernya itu tidak terbaca seperti itu. Kemudian di sini kita kasih keluar untuk folder di dalamnya. Kita klik kanan, kemudian copy move to. Nah, jadi di sini kita simpan saja di bagian public HTML, kemudian kita move. Ya, seperti ini, dia sudah letaknya itu sudah di luar dari public HTML. Ya, seperti ini. Kemudian untuk folder perpustakaan ini pada saat kita klik, maka filenya tidak ada ya. Nah, berarti untuk di folder perpustakaan ini kita hapus saja karena memang tidak digunakan. Kita remove. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita coba jalankan ya untuk websitenya. Kita 2011 ya 11090 perpustakaan.my.id ya. Ini kita hapus, kita enter. Nah, maka dia menampilkannya itu seperti ini ya. Dia menampilkan seperti ini. Sudah berhasil ya. Sudah berhasil ditampilkan. Nah, kemudian di sini kita coba cari buku ya, jenis buku bahasa, kemudian kita penulisan Puspa. Oh ya. Ini kita bahasa. Ya, maka dia menampilkan seperti ini ya. Ya, ini stok dari jenis bukunya. Nah, jadi web ini sudah kita jalankan ya secara online seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa cari-cari ya buku yang ingin kita cari ya, seperti ini. Ini stoknya ya, stoknya ini seperti ini ya. Kita bisa klik-klik ya, seperti ini. Kemudian kita coba login di bagian admin. Nah, di sini kita masukkan Adahar. Kita coba cek ya di bagian adminnya ya, ini alamat 12345 pena login. Maka dia tampilnya seperti ini ya. Websitenya sudah dijalankan secara online ya, seperti ini.
Nah, seperti ini. Laporan PDF, maka kita bisa melakukan seperti ini. Ya, sudah berhasil. Ini sudah berhasil ya. Seperti ini. Kita coba logout. Ya, kita hapus di bagian ini. Oh ya. Ya, seperti ini. Dongeng jenis bukunya ini ya. Apa namanya? Teknik bahasa jaringan seperti ini. Jaringan komputer dan data, jaringan komputer dan simulasi menguasai jaringan komputer. Seperti ini sudah berhasil kita jalankan. Kemudian ini juga pendaftaran pengunjung ya, di bagian ini sudah pas ya, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, mengenai video order hosting domain dan publikasi website. Nah, jadi kemudian kita akan lanjut pada video yang terakhir ataupun pada tahapan yang selanjutnya seperti ini.